Bagaimana persiapan pemilu presiden? Ya, jadi untuk pemilu presiden kita sudah melakukan banyak persiapan. Pertama yang kita lakukan itu adalah persiapan peraturan-peraturan terkait tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008. Ada beberapa peraturan yang sudah kita selesaikan, alhamdulillah sudah berjalan. Kemudian yang kedua, kita mempersiapkan personil-personil kita, walaupun tadi dengan berbagai persoalannya, tapi alhamdulillah udah bisa kita rapikan. Masalah-masalah yang muncul misalnya dengan personil kita itu sudah sebagian besar sudah kita selesaikan, bahkan diantaranya ada yang terpaksa harus kita dewan kehormatankan dan diberhentikan. Kemudian yang ketiga, proses yang sekarang sedang berjalan, tahapan kita sudah sampai pada tahapan penetapan calon-calon presiden dan calon-calon wakil presiden. Di dalam jadwal kita sebenarnya untuk calon presiden dan calon wakil presiden itu ditetapkan tanggal 9 Juni 2009 yang akan datang. Tetapi setelah proses pendaftaran calon, verifikasi berkas calon yang hari ini sudah kita lakukan, walaupun sebenarnya hari ini baru yang terakhir mereka menyerahkan, tapi setelah kita periksa, ternyata semuanya sudah memenuhi syarat. Syarat kesehatan, kemudian persyaratan-persyaratan administrasi yang lain. Dengan demikian, kami berusaha untuk mempercepat proses penetapan ini. Paling lambat tanggal 31 Mei. 31 Mei. Paling lambat itu diusahakan itu bisa sudah ditetapkan calon presiden dan calon wakil presiden. Dan 3 hari setelah itu sudah bisa dilakukan kampanye. Kita sudah menyiapkan juga untuk kampanye itu jadwalnya. Kita juga sudah siapkan sesuai ketentuan undang-undang ada debat capres dan debat cawapres sebanyak 5 kali. 3 kali untuk calon presiden dan 2 kali untuk calon wakil presiden. Kita akan mulai debat itu dijadwalkan tanggal 18 Juni tahun 2009 dan berlanjut terus sampai menjelang hari masa tenang nanti. Dan kita punya keyakinan insya Allah tanggal 8 Juli 2009 pemungutan suara bisa kita laksanakan. Daftar pemilih tetap sudah beres? Nah sekarang daftar pemilih tetap. Yang selalu jadi persoalan selalu jadi sejak pemilu legislatif? Jadi persoalan atau selalu dipersoalkan? Dua-duanya. Dua-duanya. Jadi persoalan dan dipersoalkan. Karena kita jujur juga sampai sekarang orang bilang sekian puluh juta tidak terdaftar, kita juga tidak mendapat data yang lengkap dari yang mengatakan itu. Mana buktinya yang 10 juta? Juga nggak ada. Nggak ada buktinya? Iya. Tidak pernah menyerahkan ke kita, hanya bilang 10 juta, cara ngitungnya gimana, cuma kira-kira saja. Karena menghitung 520.000 TPS, satu TPS bisa jadi dihitung 20 orang tidak terdaftar, langsung dikalikan, dapatlah angka 10 juta. Tapi di lapangan ada nggak orang yang 10 juta itu kan nggak jelas sampai sekarang. Ada 2 perintah kita kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota. Yang pertama, bersihkan daftar pemilih tetap legislatif yang akan dijadikan DPS untuk Pilpres dari semua hal-hal yang tidak benar. Misalnya ada yang double, ada yang sudah meninggal dunia, atau ada yang tidak memenuhi syarat lagi di situ, ada anak kecil dan lain sebagainya, belum umurnya 17 tahun, bersihkan semua. Sekarang sudah dilakukan? Itu dilakukan oleh kawan-kawan kita di daerah. Kita kan sifatnya Pak regulasi kalau di tingkat pusat. Sementara implementasi di lapangan itu adalah kawan-kawan di tingkat kabupaten kota. Kemudian kecamatan, desa, dan RT-RT. Ada penyanganannya PPDP, petugas pemutaran data pemilih. Itu yang melakukan. Walaupun waktunya pendek sekali. Waktu yang tersedia untuk kita melakukan pemutaran data itu hanya 1 bulan. Sesuai undang-undang. Kita sudah tetapkan tanggal 10 April sampai dengan 10 Mei 2009 yang lalu. Kemudian 11 sampai 17 itu kita umumkan di seluruh Indonesia untuk mendapatkan tanggapan dari masyarakat. Kalau memang benar ada yang belum terdaftar, ayo sekarang silakan. Dan itu juga Metro TV kan bantu kita itu saya lihat untuk mensosialisasikan kepada masyarakat. Tapi sekarang pun kita masih buka kesempatan sampai tanggal 28. Sebelum kita tetapkan, insya Allah tanggal 31, silakan kalau memang betul-betul belum terdaftar, sekarang. Jangan nanti menjelang hari pemungutan suara baru ribut mengatakan saya tidak terdaftar. Undang-undang itu mengatakan bahwa yang berhak memberikan suara di TPS-TPS hanya orang yang terdaftar dalam pemilih tetap. Jadi nggak bisa orang begitu datang ke TPS di hari H, namanya nggak ada, saya kan sudah 10 tahun tinggal di sini KTP saya, nggak bisa.
Sekarang lah mendaftarnya. Sekarang masih ada waktu sampai tanggal 28. Gitu. Nah ini sudah kita lakukan. Tapi kita memang belum mendapat laporan resmi dari daerah. Apakah ada pertambahan ataukah justru tidak ada pertambahan. Secara logika pertambahan itu mesti ada. Karena ada orang yang berumur jadi 17. Betul. Ada orang yang kawin. Betul. Dulu 17 tahun diukur 9 April ketika pemilihan anggota legislatif. Sekarang 17 tahun diukur 8 Juli. Ada pertambahan. Tapi kalau misalnya ada yang meninggal dunia, ada yang sudah pindah, atau misalnya ada yang double seperti tadi, nama yang ganda segala macam, juga tidak mustahil terjadi pengurangan-pengurangan. Kita tidak tahu. Kita lihat saja. Yang jelas kita berusaha secara maksimal dengan prinsip yang dipegang oleh KPU. Pertama, sebetulnya tidak ada satupun warga negara yang memenuhi syarat itu yang tidak terdaftar. Itu Pak yang kami pegang sebenarnya. Kami berusaha habis-habisan supaya bisa mendaftarkan ini. Kemudian yang kedua, tidak ada seorang pun yang sudah terdaftar itu yang tidak datang ke TPS. Yang ketiga, orang yang sudah datang ke TPS itu ketika memberikan suara jangan sampai suaranya tidak sah. Itu yang sedang kita usahakan waktu itu. Dan ini pun akan kita usahakan lagi pada pemilihan presiden yang akan datang. Walaupun kita menyadari kenyataan bahwa ternyata yang golput cukup besar jumlahnya, bahkan mencapai 28%. Tapi dengan berbagai alasan tentu saja. Kemudian surat suara yang tidak sah pun juga cukup besar. Mencapai 10% dari totalitas jumlah pemilih kita. Nah ini jadi pelajaran juga untuk Pilpres yang akan datang. Kita berusaha ini jangan terulang kembali. Ya tentu problemnya banyak sekali. Termasuk diantaranya perubahan antara biasa mencoblos menjadi mencontreng. Mencontreng ini sederhana sekali bahasanya. Tapi menyebabkan tadi 10% bisa loh tidak sah. Betul. Kenapa? Karena mungkin saja juga pemahaman KPPS kita yang berbeda-beda. Walaupun kita bikin ada buku pintar KPPS, kita bintek segala macam. Tapi ketika ditemukan di lapangan bervariasi langsung dia katakan tidak sah, tidak sah. Satu. Yang kedua, ada beberapa nama yang tercantum di dalam di dalam surat suara, tetapi nama-nama itu sudah tidak memenuhi syarat lagi. Karena? Misalnya karena dia meninggal dunia, misalnya karena dia terpidana dan lain-lain, itu kan tetap masuk namanya dianggap surat suaranya tidak sah. Atau ada partai politik tanpa nama caleg di situ, ini ada partai politik, pengurusnya tidak ada, calegnya juga tidak ada, tapi sebagai peserta pemilu tetap dimasukkan dalam surat suara. Orang milih partai itu, maka surat suara dinyatakan tidak sah. Jadi tidak sah itu tidak semata-mata karena memang pemilih tidak mengerti mencontreng. Gitu. Baik. Kita akan lanjutkan dengan membahas masalah anggaran, termasuk anggaran informasi teknologi yang banyak dipersoalkan. Pemilu 2009 ini dengan anggaran yang jauh-jauh lebih besar dari 2004. Tapi kenapa ya kita masih punya banyak persoalan menyangkut anggaran? Yang pertama, kembali ke regulasi. Pada tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 itu eksplisit menyebutkan anggaran pemilihan umum baik untuk pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD maupun pemilihan presiden wakil presiden bersumber dari APBN dan APBD. APBN dan APBD. Jelas itu tercantum dalam undang-undang. Sehingga untuk anggaran APBN itu tidak perlu besar. Karena akan ditunjang oleh APBD yang sekian banyak. Oh jadi ini mari kita lihat 2004 2,3 triliun dari APBN. Iya. 2009 47,9. Nah ini yang mau saya jelaskan. Angka 47 itu dari mana dapatnya itu. Iya. Nah sekarang untuk tahun 2009 berdasarkan Undang-Undang 22 tahun 2007, pemilu legislatif, pemilu presiden, wakil presiden, anggarannya hanya dari APBN. Hanya dari APBN. Ya. Nah, hanya dari APBN. Karena itu, KPU yang lama, saya masuk pengurus yang lama karena sebelum kami, tanggal 11 Oktober 2007 atau 12 hari sebelum kami dilantik, sudah mengajukan anggaran. Beliau sangat antisipatif, mereka sangat paham dengan problem yang dihadapi oleh KPU. Diajukanlah anggaran waktu itu sebanyak 22
22,3 triliun. Hanya itu sebetulnya yang diusulkan 22,3 triliun. Tapi kenapa tiba-tiba muncul angka 47,9? Ini bermula dari ketika setelah kami dilantik, kami diundang oleh Bapak Wakil Presiden untuk menyampaikan presentasi tentang perkiraan anggaran diperlukan untuk pemilu tahun 2008-2009 untuk 2 tahun anggaran 2008-2009 untuk 3 kali pemilu legislatif, pilpres putaran pertama, pilpres putaran kedua. Kita tetap mengajukan 22,3 triliun. Tetapi pada waktu itu kita menyampaikan ada kemungkinan masih diperlukan dukungan dari APBD, dari pemerintah daerah. Karena itu nggak bisa dihindari walaupun undang-undang mengatakan hanya APBN. Tapi masih ada pasal 121 di Undang-Undang nomor 22 tahun 2007 tentang dukungan dan fasilitas dari pemerintah daerah. Nah waktu itu kita memperkirakan besar sekali dukungannya, 25,7 triliun. Maka berjumlahlah 47,9 triliun. Tapi ini tidak kita minta uangnya yang di APBD, itu berjalan sendirinya. Hanya perkiraan dukungan APBD. Itu tergantung di daerah. Tahun anggaran pertama itu 8,2 triliun. Kemudian untuk tahun 2009 itu 14,1 triliun. Jadi 22,3 triliun. Realisasinya yang disetujui oleh pemerintah untuk tahun 2008 6,6 triliun, sedangkan untuk 2009 ini 13,5 triliun. Jadi total pembiayaan yang dianggarkan itu adalah 20,1 triliun. Itulah anggaran APBN. 20,1 triliun. Dengan catatan seperti tadi yang saya katakan, honorarium itu mencapai sekitar 10 triliun lebih hanya untuk honor saja. Kenapa? Karena tidak mungkin lagi honor itu diambil di APBD. Dari APBD tadi. Yang tadi 200.000 per. Ya, nah jadi sekarang contoh kasus misalnya. Per orang. Dulu untuk KPPS 50.000 ketuanya, kita usulkan kemarin 300. Ada kenaikan 6 kali lipat. Dari 50.000 menjadi 300. Kenapa naik sampai 6 kali lipat? Karena dia tidak dapat lagi. Dari APBD dari tadi. APBD. Tidak dapat dari gubernur lagi, tidak boleh. Dapat dari bupati lagi. Double penerimaan dia nggak boleh. Dia bisa dapat fasilitas yang lain tapi nggak bisa dalam bentuk uang honor. Anggaran mengenai IT. Nah IT misalnya orang mengatakan anggarannya besar, kita nggak tahu angka itu dari mana. Tidak tahu angka itu datang dari mana. Sebab angka dari kami untuk kepentingan IT hanya sekitar 20 miliar. Itu saja angkanya. Saya punya beberapa data kalau boleh saya perlihatkan ini yang tertulis ini. Saya masih bawa. Kalau total seluruhnya sampai ke daerah itu hanya 33 580 774 808. 33 triliun itu sudah termasuk provinsi, termasuk kabupaten, termasuk kota, termasuk honor semuanya. Yang paling besar itu adalah jaringan. Pagu anggaran itu adalah 18 miliar 986 juta 960 ribu. Tapi nilai kontrak kita 14 juta. Jadi kita bisa menghemat di sini sekitar 4 miliar lebih. Yang terbesar hanya ini, itu untuk kepentingan jaringan. Selebihnya adalah untuk pengadaan skinner di setiap provinsi, di setiap kabupaten kota, dan lain-lain. Jadi untuk IT-nya sendiri sebetulnya itu hanya sekitar 20 miliar. Di luar dari kepentingan kabupaten, kota, dan provinsi. Ada yang mempersoalkan mengenai mutu IT-nya? Ya, benar. Itu memang kalau ini diakui. Kalau kita melakukan pilihan model apa yang dipakai, bukan atas kemauan KPU sendiri, tapi melalui proses konsultasi dengan tim-tim ahli kita. Semula kita bekerja sama dengan ETB. Terjadi perbedaan pendapat di antara pakar-pakar ETB sendiri yang mana yang perlu dipakai. Terutama misalnya ada yang disebut ICR dengan OMR. Yang satu berpendapat OMR lebih baik, yang satu ICR. Kemudian yang terakhir kita kerjasama dengan BPPT. Ada sekitar 25 orang tenaga ahli dari BPPT itu yang menangani IT kita. Jadi pakai pakar-pakar dari BPPT? Dari BPPT. Dan kita tanda tangan MOU dengan BPPT. Tapi persoalannya ternyata bukan di sini, Pak. Bukan di tingkat pusat, bukan di pakar-pakar ini. Tapi persoalan itu di daerah. Yang pertama misalnya,
operator daerah itu kan hanya ada 2 tersedia di situ. Tidak mampu dia untuk mengirim bahan-bahan ini secara baik ke pusat. Yang kedua, mungkin karena bimbingan teknisnya kurang efektif atau bagaimana, informasi yang sampaikan kepada kami antara lain, itu banyak yang tidak bisa masuk pengiriman dari daerah itu, karena misalnya kertas itu kan ada corner marks-nya di sini Pak. Kadang-kadang terlipat, kadang-kadang dipotong dengan sengaja, dikira nggak bermakna. Padahal ini yang bisa membuat scanner itu bisa berfungsi dengan baik dan bisa diterima. Yang ketiga yang paling fatal itu adalah belum diverifikasi dan belum divalidasi oleh daerah, sehingga terpaksa pusat harus memvalidasi. Terjadi tumpukan-tumpukan di situ. Akhirnya tidak bisa ditayangkan secara baik. Kita bisa lihat misalnya yang tayangkan itu hanya sekitar 60% atau 70% dari jumlah data yang masuk kepada kita. Pada sisi yang lain, ini Pak juga masalah, pada sisi yang lain, perhitungan manual kita luar biasa rumit. Luar biasa rumit. Waktu yang disediakan untuk KPU itu hanya sekitar 1 bulan secara keseluruhan. Siang malam mereka bekerja. Bapak bisa bayangkan 38 partai, dengan masing-masing partai itu bisa mencalonkan 120% dari jumlah kursi tersedia. Maka ratusan nama per lembar kertas kali sekian ribu kali 4 lembar. Baik. Itulah problem kita. Baik. Manakah yang lebih sulit, menyelenggarakan pemilu legislatif atau pemilu presiden? Pemilu legislatif sudah berlalu. Kita mau masuk pemilu presiden. Mana yang lebih sulit? Iya. Ini melihat dari sudut mana dulu ini. Kalau dilihat dari segi teknis, apapun alasannya memang legislatif itu memang sulit sekali. Banyak partai. Sangat sulit, partainya sangat banyak, calegnya sangat banyak, formulir yang harus diisi oleh KPPS, oleh PPK itu tebalnya bukan main, sampai 20-30 halaman yang harus diisi karena setiap caleg itu satu persatu diisi. Sulit memang. Apalagi ada 4 surat suara untuk DPR RI, untuk Dewan Perwakilan Daerah, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. 4 surat suara. Jadi dari segi teknis itu lebih sulit. Sangat lebih sulit. Tetapi kalau kita melihat ke Pilpres, apalagi hanya 3 pasang, insya Allah yang akan ditetapkan ini, itu kan gampang itu. Walaupun nanti satu TPS itu mencapai maksimal 800 orang. Sementara untuk legislatif hanya 500. Tapi tetap ini secara teknis lebih gampang. Tetapi kalau kita melihat substansinya terkait dengan dinamika politik kita, justru yang presiden ini lebih menentukan dan lebih berat dilaksanakan oleh KPU. Lebih berat dilaksanakan oleh KPU. Bukan teknisnya, tapi pelaksanaannya yang dibayangkan akan kita hadapi. Karena ini kan menyangkut presiden, wakil presiden yang bersentuhan langsung konstituennya dengan rakyat banyak di seluruh Indonesia. Banyak orang punya kepentingan di situ. Banyak orang punya kehendak di situ. Sehingga tentu saja dinamikanya pun diperkirakan akan semakin tinggi, semakin bervariasi ketimbang pemilihan anggota legislatif itu. Makanya kita sekarang sedang berpikir panjang ini. Bagaimana surat suara, apakah mungkin akan terjadi nanti pemalsuan, kita harus adakan pengamanan. Bahkan formulir-formulir juga mungkin nggak dipalsukan, terjadi perubahan-perubahan angka segala macam. Ini sedang kita pikirkan harus ada security printing minimal. Kalau bukan security paper, karena security paper agak mahal. Tapi kami sedang berpikir mungkin nggak security paper kita lakukan dengan anggaran kita yang tersedia. Sehingga tidak ada lagi kemungkinan orang melakukan pemalsuan suara. Nah kemudian kedua, problem yang kita hadapi sama seperti juga di legislatif, aparat-aparat kita di bawah. Kenapa sebenarnya yang sekarang mungkin orang sering ribut, persoalan ini bukan di tingkat pusat sebetulnya. Karena pusat kan hanya regulasi. Tapi implementasi di lapangan, terutama di tingkat TPS dan PPK, itu yang dilaporkan kepada kami. Misalnya ada yang bilang curang,
penggelembungan suara, perubahan angka dan lain-lain. Perubahan angka itu maksudnya bisa mengurangi kan, bisa menambah segala macam. Itu di tingkat yang dilaporkan, maksud saya dilaporkan. Tingkat daerah. Walau alam kebenarannya kita juga perlu cek di lapangan. Itu di daerah-daerah ini, di tingkat kecamatan ini. Makanya ini harus kita perkuat. Nah sekarang untuk Pilpres, ini juga akan tidak mustahil kalau itu benar terjadi, yang harus kita antisipasi. Kenapa? Karena kepentingan itu tadi. Karena lebih mengerucut. Kalau dulu kan terbagi perhatiannya kepada sekian banyak parpol, sekian banyak caleg. Sekarang terfokus hanya kepada 3 pasang. Maka tidak mustahil juga ada masalah. Dan lebih sulit memilih orang kali daripada memilih partai ya. Betul. Yang kedua, laporan. Sekali lagi Pak, ini laporan, saya ingin bertegaskan. Kenapa terjadi adanya aparat-aparat kita yang sebagian melakukan tindakan-tindakan itu, yang konon gitu ya. Ternyata juga karena ada faktor eksternal. Faktor eksternal? Iya. Maksudnya? Apa itu? Pemaksaan dari orang-orang tertentu. Ada? Ada. Itu yang dilaporkan ke kita. Dia tidak berdaya. Siapa mereka itu? Ya kita tidak perlu menyebut siapa orang, tapi itu caleg yang paksa atau aparat? Bisa caleg, bisa aparat, bisa orang tertentu, oknum gitu. Kemudian yang kedua juga godaan, rayuan. Orang bisa bayar berapa saja asal orang bisa mengubah angka. Ini persoalan yang saya sebenarnya setiap kali ketemu dengan, hampir kalau tidak setiap kali, dengan parpol-parpol ketika kumpul di KPU atau di mana saja, Pak tolong kita berusaha kejujuran, kebenaran, keadilan sesuai dengan asas pemilu yang jurdil itu ditegakkan. Tapi tolong jangan digoda petugas kami. Jangan dirayu. Bapak pernah digoda? Bapak pernah digoda? Ya, dirayu? Pernah saya. Pernah? Iya. Saya juga pernah. Apa godaannya Pak? Ya dia mau dibayar. Dibayar berapa Pak? Dibayar. Mau dibayar berapa Pak? Ya nggak usah disebut, pokoknya ada yang mau dibayar. Saya bilang nggak bisa, ini nggak bisa ini. Tujuannya supaya apa bayarnya? Tujuannya mulai dari verifikasi parpol. Mulai dari verifikasi parpol supaya supaya lolos. parpol bisa lolos. Kemudian caleg supaya bisa lolos. Supaya lolos. Saya udah katakan Anda tidak perlu membayar berapapun karena kami sudah ada anggarannya. Yang penting penuhi persyaratan, lolos, tidak ada urusan ini. Jadi godaan ada? Ada. Konkret? Sampai ke sini. Cuma kalau saya mungkin lebih kecil. Yang paling banyak itu katanya di tingkat PPK tadi, yang paling banyak. Yang paling banyak di tingkat PPK? Konon. Ya, konon. Karena saya belum punya bukti yang juga. Ini kan baru dilaporkan kepada kita seperti itu. Inilah yang terjadi. Misalnya ada juga pemaksaan. Sudah selesai dilakukan perhitungan suara, ternyata masih ada sisa surat suara. Diapain itu? Diambil sama orang-orang tertentu, dicontreng di situ dan KPPS tidak berdaya karena orang-orang pada kuat. Ada juga seperti itu. Tapi ada juga sebaliknya, KPPS sendiri yang membagi kepada saksi. Silahkan. Walaupun ini hanya 1-2, tapi tetap menjadi perhatian kita. Itu laporan dari mana Pak? Laporan dari kawan-kawan di daerah, provinsi. Itu yang terjadi. Nah ini kalau ini terjadi tentu kita proses, kita tidak lanjuti. Jadi mencegahnya nanti untuk Pilpres? Kita minta supaya diganti semua. Diganti semua? Iya, karena kan begini, ini kan ad hoc Pak. Ad hoc. Oh ad hoc ya, selesai ya? Jadi nanti ketika dia diangkat lagi, jangan angkat yang itu. Sudah dibilang begitu? Sudah ada perintah itu? Sudah, kepada kawan-kawan provinsi. Kemarin kita sudah kumpul KPU provinsi, tapi kita melalui provinsi diminta kepada kabupaten kota. Nah insya Allah kita juga akan lakukan bintek ini, dimulai besok tanggal 28, besok tanggal 26 di Yogyakarta, ada 7 titik kita melakukan bimbingan teknis ke tingkat kabupaten kota sekarang, kita turun untuk menanamkan itu tadi. Bagaimana caranya memilih ya supaya mereka itu orang-orang yang netral begitu? Iya, itu tentu masing-masing KPU kabupaten kota yang tahu. Kita kan regulasinya seperti itu. Ya tidak banyak sih Pak ini, tidak banyak. Tapi sudah minta supaya minta diganti, diganti. Di mana aja tuh? Ya saya tidak ingat betul kalau tempatnya. Memang nggak banyak, cuma ada. Supaya tidak terulang kembali di Pilpres. Cuma ini kan kadang-kadang yang sedikit ini mencuat. Ya kayak nila itulah. Nila setitik? Setitik saja nilanya, tapi sebelanga rusak susunya. Tapi kalau nila sebelanga 1 titik susu, nggak bakal rusak nilanya. Baik. Pemirsa, enak nggak ya menjadi ketua KPU? Begitu banyak kritik, begitu banyak hujatan. Ikuti setelah tayangan berikut ini.
Kapok nggak menjadi ketua KPU? Ya tergantung. Jadi begini, itu kan lingkungan ya. Tergantung kita yang menerimanya. Tergantung kita yang menerima. Kritik begitu banyak, iya, tergantung bagaimana kita memandang kritik itu dan bagaimana kita menyikapi, kan seperti itu. Anda sendiri menyikapinya gimana? Kalau saya, kritik itu semuanya adalah pemicu kita untuk melakukan perbaikan. Karena itu kita menerima dan kita lakukan perbaikan sesuai kemampuan kita setelah kita cerna, kita cermati dengan baik. Itu yang kita lakukan selama ini. Sekian banyak kritik setajam apapun, sedahsyat apapun, kita usahakan ini jadi pelajaran. Jadi saya kira ini tergantung kepada kita melihatnya seperti apa. Kalau saya sih melihat ini dari sisi yang positif saja. Paling-paling kalau misalnya orang kencangnya luar biasa, lihat akurat nggak datanya. Yang dia pakai apa? KPU mau untuk IT 170 miliar, 216 miliar. Kita kan ketawa loh, dari mana orang ini dapat angka-angka seperti ini? Kenapa nggak tanya ke kita? Ini punya kita ini. Hanya untuk kepentingan IT itu hanya 20 M saja yang kita gunakan. Misalnya seperti itu. Ada yang bilang Anda nggak netral begitu? Kok kenapa waktu itu pergi ke Cikeas? Ke Cikeas, ya betul itu. Kenapa sih? Keputusan rapat pleno kita beberapa hari sebelum hari pemungutan suara, seluruh anggota KPU itu harus meninjau proses pemungutan suara. Harus meninjau proses pemungutan suara di TPS. Di TPS. Kemudian pertanyaan yang kedua, TPS mana yang harus kita kunjungi? Maka waktu itu kita sepakat TPS pejabat-pejabat negara harus kita lihat gimana persiapannya di situ. Ada 3 pejabat negara yang harus kita kunjungi. Pertama Presiden, kedua Wapres, ketiga Ketua DPR RI. Anggota KPU itu ada 7. Maka dibagilah 3 orang ini. 3 orang ke Presiden, saya, Ibu Andi Nurpati, Ibu Endang Sulastri. 2 orang ke Wapres, Pak Samsul Bahri, Pak Aziz. 2 orang ke Ketua DPR RI, Pak Putu Arta dengan Sri Nuryanti. Maka semuanya jadi menyebar. Itu keputusan pleno. Pleno menyebar di situ, dan setelah itu kita harus meninjau TPS yang lain. Ya, kenapa nggak di tempat rakyat? Ya tempat rakyat setelah itu. Oh setelah itu Pak Putu biasanya ke mana yang baru kena musibah itu di Situ Gintung. Anda sendiri? Saya ke pulangnya itu ada beberapa TPS yang saya mampiri. Yang lain juga seperti itu, menyebar. Jadi tidak ada itu. Saya bilang kita ini disumpah di sini. Malah sampai saya mengatakan hukuman Tuhan bagi saya itu lebih berat daripada hukuman manusia seberat apapun. Kalau saya memihak kepada siapapun, Tuhan yang akan menghukum saya. Karena saya disumpah untuk tidak berpihak kepada siapapun. Tapi yang namanya politik kan kecurigaan selalu ada. Apalagi misalnya ada partai yang menang. Padahal kalau kita mau jujur loh Pak, mau lihat. Suara itu di mana tempatnya? Di TPS kan? Di tingkat RT. TPS itu dibawa ke ke PPS, kelurahan. Dari kelurahan ke kecamatan. Kecamatan yang terakhir di mana? Suara itu berhentinya di kabupaten kota. Baru direkap di situ. Kabupaten kota itu siapa komandannya? Masing-masing partai ya? Wali kota, bupati. Wali kota, bupati sama nggak seluruh Indonesia ini? Beda-beda kan? Beda-beda partainya. Partainya nggak sama. Ada partai ini, partai ini, partai ini, partai ini, partai ini. Bagaimana kita bisa berpihak? Sementara perbedaannya luar biasa. Tapi tetap kita menekan KPU tidak boleh berpihak. Pertama melanggar sumpah janji, kedua melanggar kode etik. Tuduhan kan biasa gitu. Sebenarnya tidak ada sama sekali. Dan kita tidak pernah berpikir, orang tidak pernah berpikir partai. Kita menentukan misalnya calon terpilih, menentukan kebijakan, lupakan partai, lupakan orang. Yang ada ini aturan, mari kita pelajari bersama-sama, putuskan. Itu yang kita kembangkan di KPU seperti itu. Besarnya golput itu Anda merasa gagal atau bagaimana? Anda melihat itu? Memang dari satu sudut kita sesalkan karena sosialisasi kita apapun orang mengatakan kurang, bagi kami itu sudah sangat maksimal yang bisa kita lakukan. Tapi faktornya kan golput itu bukan hanya KPU. Saya tidak ingin melempar kesalahan pada orang lain bahwa KPU ya
tapi tidak 100%. Ketika orang melihat bahwa pemilu itu tidak kelihatan bagus, ya antipati buat apa ikut pemilu? Jadi sumbangan itu berbagai pihak. Ada nggak sumbangan pemerintah? Sumbangan, ya pemerintah juga ada, mesti ada. Terutama dalam pengelolaan yang terkait dengan pemilu. Semua saya kira punya sumbangan, kalau mau disebut seperti itu. Walaupun memang KPU yang menjadi ikonnya memang di KPU. Tapi kita sudah mengusahakan secara maksimal. Ketika orang tidak merasa manfaat apapun dalam pemilu, buat apa orang datang ke TPS, kan seperti itu. Dipompa hanya dengan semangat supaya datang, tapi dia tidak merasakan manfaat apapun, itu menjadi sangat kurang. Jadi saya kira ada sumbangan itu kalau mau dianalisis. Tapi saya tidak mengatakan orang lain salah, tidak. Memang kondisi politik kita Pak seperti itu sekarang. Ada istilah kan, bad news is good news. Itu juga persoalan. Kalau saya melihat ada ini, tapi ini analisis supaya saya tidak tahu apa ini benar atau tidak. Tapi saya melihat, oh ini memberikan kontribusi juga untuk menyelamatkan kepercayaan masyarakat. Jadi banyak kalau soal golput itu tidak berdiri sendiri dia. Di samping memang ada lagi Pak satu kejenuhan juga mungkin. Jenuh maksudnya? Pemilu melulu kita. Pemilu pilkada, pilih mulai dari pemilihan kepala desa dulu, pemilihan wali kota, pemilihan gubernur, terus pemilihan anggota DPR. Bapak bisa bayangkan, kalau saya tidak keliru mengingat, untuk 2010 nanti ada sekitar 230-an pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Tadi saya katakan di 2008 160-an pemilihan kepala daerah, wakil kepala daerah. Bagaimana masyarakat tidak jenuh dengan bermacam dinamikanya itu. Anda menyesal nggak jadi ketua KPU? Tidak. Ini pembelajaran yang luar biasa saya lihat. Saya justru banyak belajar di sini. Banyak belajar? Banyak belajar. Bukan malah menderita? Enggak. Saya melihat ini suatu momentum yang sangat bagus untuk pembelajaran. Bahwa melihat itulah ternyata bagaimana pandangan politik orang, bagaimana orang bersikap, bagaimana kadang-kadang saya melihat soal nilai moral, etika, agama itu bisa terlepas karena demi kepentingan politik. Orang dengan mudah menuduh orang lain, mensalahkan orang lain. Orang tidak tahu lagi norma-norma agama. Di sini kita bisa melihat bahwa ternyata politik itu bisa membuat orang apa saja. Kalau boleh saya sebut apa saja. Tergantung siapanya yang melihat dan siapa yang memandang, siapa yang menilai. Anda sendiri melihatnya? Iya. Enggak, maksud saya persoalan. Iya. Persoalan. Tapi ya Anda sendiri melihatnya, saya ingin tanya lagi tuh. Kalau saya secara keseluruhan, ini merupakan dinamika politik yang biasa dalam setiap pemilu. Yang kita lakukan adalah perbaikan dan terus melakukan perbaikan. Kalau saya itu aja. Tidak terpojok secara pribadi sebagai ketua KPU? Tidak. Habis dikritik begitu tiap hari, diomongin tiap hari? Kita kan juga melihat yang kritik siapa orangnya. Kami udah punya list tuh Pak. Makanya ketika yang kritik siapa orangnya. Wah kalau itu udah apapun yang kita katakan tetap dia akan bicara lain. Kita udah tahu orang-orang kalau ngomong si ini, bukan diabaikan. Benar nggak kritik dia? Yang baik kita ambil, yang tidak baik. Tapi siapa yang bilang, oh si ini yang bilang, wah kalau itu 100 pun yang baik, ada 1 titik saja, setengah, 0, sekian persen, yang ini yang muncul. Ibarat orang berjalan 100 km, itu ada lubang, 1 lubang itu nggak besar, setengah meter saja. Yang mulus 99,9 kilometer itu hilang semua yang ada ini. Baik. Baik pemirsa, 1 jam telah berlalu. Kita berharap pemilihan presiden nanti berjalan lebih lancar, lebih banyak orang yang bisa memenuhi haknya karena DPT beres. Sampai jumpa pekan depan. Pemirsa, kita berjumpa kembali dalam program Save Our Nation bersama saya, Saur Huta Barat.
Tamu kita malam ini adalah Abdul Hafiz Ansari, Ketua Komisi Pemilihan Umum. Pemilu legislatif telah berakhir. Bagaimanakah persiapan pemilu presiden? Bagaimana persiapan DPT? Bagaimana KPU menanggapi kritik? Semua itu akan kita tanyakan dengan terus terang dan tidak boleh ada dusta di antara kita. Pemilu legislatif telah berakhir. Tinggal tunggu dilantik menjadi anggota DPR. Kecuali ada keputusan Mahkamah Konstitusi. Apa pelajaran paling penting dari pemilu legislatif itu? Ya, jadi kalau kita lihat dalam perjalanan pelaksanaan pemilu legislatif, itu memang dinamika politiknya sangat tinggi. Apalagi kalau kita bandingkan dengan pemilu tahun 2004. Ada beberapa hal yang dilaksanakan memilih anggota DPD, tetapi berbagai peraturan yang terkait dengan itu, persoalan-persoalan yang dihadapi oleh penyelenggara pemilu dan lain-lain itu ternyata sangat berbeda. Sangat berbeda? Sangat berbeda, iya. Apa yang paling berbeda? Jadi yang pertama lebih dulu, di tahun 2004 itu tidak ada satupun pemilihan kepala daerah. Sementara kita sepanjang tahun 2008 sambil mempersiapkan pemilu 2009, kita harus menangani 160 pemilihan kepala daerah. Apakah itu gubernur, apakah itu bupati, apa itu wali kota. 160. Dan itu merupakan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah yang harus ditangani oleh KPU. Karena sejak lahir Undang-Undang 22 tahun 2007, Juli tahun 2007, tidak ada lagi pilkada, pemilihan kepala daerah. Yang ada pemilu kepala daerah. Ketika dia masuk ke rezim pemilu, maka berlakulah Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen yang mengatakan pemilihan umum dilakukan yang dan mandiri. Jadi semuanya menjadi keseluruhan. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pembentukan KPU-nya itu sendiri. Kita dilantik tanggal 23 Oktober tahun 2007. Sementara tanggal 5 April 2008 kita sudah masuk tahapan pemilu. Undang-undang pemilu sendiri, Undang-Undang 10 tahun 2008 itu baru ditandatangani Bapak Presiden tanggal 31 Maret 2008. Tanggal 2 April kita terima di KPU, tanggal 5 kita masuk tahapan pemilu. Hanya 3 hari undang-undang itu kita terima, kita udah masuk. Padahal kita harus mempersiapkan peraturan sekian banyak sebagai tindak lanjut dari perintah undang-undang itu. Kemudian yang kedua, aturan-aturan yang ada di dalam undang-undang itu sendiri juga ternyata cukup mempengaruhi kerja kita dibandingkan tahun 2004. Misalnya tentang pergantian keanggotaan KPU. Kita di tahun 2008 seharusnya memang 24 Mei sudah bisa diganti semua. Tapi undang-undang mengatakan KPU yang sedang melaksanakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, keberadaannya pergantiannya ditunda sampai selambat-lambatnya 4 bulan setelah kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dilantik. Maka terjadilah ketidakseragaman pergantian KPU. Nah, proses pergantiannya juga makan waktu sekitar 5 bulan. Dan ini secara psikologis mempengaruhi kinerja kawan-kawan, terutama mereka yang tidak masuk lagi di dalam 10 besar yang akan dipilih untuk menjadi calon-calon anggota KPU yang baru. Akibatnya malah sampai sekarang masih ada proses fit and proper test di Jawa Timur untuk KPU kabupaten dan KPU kota. Masih ada fit and proper test untuk KPU. Padahal Pilpres sebentar lagi. Padahal sebentar lagi. Tapi ini juga nggak bisa kita hindari. Karena hanya 4 bulan batas waktu dari sejak pelantikan gubernur. Nah, pelantikan gubernur Jawa Timur kan baru. Kita hanya punya waktu 4 bulan dan harus selesai. Sekarang sedang fit and proper test di seluruh wilayah Jawa Timur. Ini juga sangat mempengaruhi kepada kerja kita. Kemudian yang ketiga, masa kampanye.
Di tahun 2008, 3 hari setelah ditetapkan peserta pemilu, kampanye sudah bisa dilaksanakan sampai menjelang hari masa tenang. Kita menetapkan peserta pemilu partai politik tanggal 9 Juli tahun 2008. Tanggal 12 Juli sudah kampanye sampai dengan kemarin 5 April 2009. Sepanjang ini. Panjang 9 bulan ya. 9 bulan hampir itu. Dan itu tidak ada di tahun 2004 yang tidak lalu. ada. Kemudian berikutnya lagi adalah kalau di 2004 daftar pemilih tetap itu diproses melalui BPS. Biro Pusat Statistik. Biro Pusat Statistik bekerja sama dengan KPU. Lahirlah yang disebut dengan P4B. Nah sekarang kita menerima data itu dari pemerintah. Disebut dengan DP4. Kemudian diproses oleh KPU menjadi daftar pemilih tetap. Selama kita melakukan proses pemutahiran data pemilih sampai lahir daftar pemilih tetap, kita juga diharuskan untuk melakukan pendaftaran parpol calon peserta pemilu, pendaftaran calon anggota DPD peserta pemilu, dan melakukan proses verifikasi di lapangan. Dan verifikasi itu bukan masalah yang gampang. Yang paling berat dilakukan dalam verifikasi itu adalah menentukan calon-calon partai politik yang bisa memenuhi syarat, minimal mereka harus punya 1.000 anggota di kabupaten-kabupaten yang ada kepengurusannya. Jadi apa yang masih dilakukan untuk di pemilu yang akan datang? Apa dari pelajaran ini? Iya, saya kira mungkin yang paling penting regulasinya. Regulasinya. Jadi undang-undang pemilu itu memang perlu ditinjau kembali, perlu dilihat kembali supaya jangan sampai penyelenggara pemilu juga mendapatkan banyak sekali masalah ketika implementasi di lapangan. Yang kedua, antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain, sinkronisasinya juga harus jelas. Ini yang pertama. Saya kasih contoh misalnya, kesulitan yang dihadapi oleh KPU sekarang. Menurut ketentuan Undang-Undang 22 tahun 2007, yang namanya PPK, Panitia Pemilihan Kecamatan, PPS, itu yang ada di desa atau di kelurahan, itu dibentuk 6 bulan sebelum hari pemungutan suara, kemudian dibubarkan 2 bulan sesudahnya. Berarti ada 8 bulan. Begitu keluar Undang-Undang nomor 10 tahun 2008, maka PPK dan PPS itu harus sudah ada pada saat pemutahiran data pemilih. Sedangkan data itu diserahkan oleh pemerintah kepada KPU selambat-lambatnya 12 bulan sebelum hari pemungutan suara. Ketika itu kita memutuskan pemungutan suara tanggal 5 April 2009 sebelum dilakukan perubahan, maka data penduduk dan DP4 itu harus kita terima 5 April 2008. Sejak itu PPK sudah harus ada, PPS sudah harus ada. Kenyataannya? Kenyataannya nggak bisa kita lakukan. Ada banyak hal memang. Di sini kan 8 bulan berdasarkan Undang-Undang 22 2007. Berdasarkan Undang-Undang 10 12 bulan, tambah 2 bulan 14 bulan. Kita tidak punya anggaran untuk 6 bulan. Konsekuensinya adalah KPU terpaksa mengambil langkah untuk tahun 2008 PPK PPS yang seharusnya melakukan kegiatan pemutahiran data dan lain-lain itu hanya 3 bulan sesuai anggaran. Di tahun 2009 3 bulan pertama ditambah plus 2 bulan setelah pemungutan suara. Nah ini problem-problem yang sebenarnya yang kita hadapi. Jadi berbarengan kita melaksanakan pemutahiran data pemilih pada saat yang sama KPU harus memverifikasi parpol. KPU harus memverifikasi calon anggota DPD, KPU juga harus memproses pergantian anggotanya di provinsi dan kabupaten kota seluruh Indonesia. Pada saat yang bersamaan 160 daerah melakukan pemilihan umum kepala daerah. Ini Pak kondisi yang dihadapi pada waktu itu. Tapi alhamdulillah ya walaupun dalam keadaan seperti ini, tahapan demi tahapan itu tetap bisa kita lewati dengan berbagai problemnya. Dan sekarang sudah sampai di penghujung. Kita sudah tetapkan calon terpilih, tinggal pelantikan tanggal 1 Oktober 2009. Ya, pemirsa, bagaimanakah persiapan pemilu presiden? Kita ikuti setelah tayangan berikut ini.